Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabru wala hilma wal ilma kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb. Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, itu hadis mungkin jarang terdengar ya. Jarang dibahas. Ini ada di kitab Muntakab Hadis Pak Ustadz, di dalam bab ihtisab, ikhlas dan ihtisab. Ternyata Allah Ta'ala itu pernah membangga-banggakan kita di hadapan nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini kabar gembira buat kita semua. Apa kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Wahai Isa, setelah engkau nanti, aku akan bangkitkan ini ba'its min ba'dika ummatan in asabahum. Setelah engkau, aku akan bangkitkan satu umat. Nah, jadi aneh Pak, umat dibangkitkan, satu umat. Allah hantarkan satu umat. Guru saya menjelaskan dibangkitkan untuk apa? Untuk buat kerja dakwah. Allah bercerita tentang bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang saya, tentang kita semua. Umat dihantar untuk buat dakwah. Ciri-cirinya apa? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ini umat buat dakwah dengan ciri-ciri, insya Allah seperti kita semua ya. Kalau dapat nikmat bersyukur nggak? Kalau dapat musibah bersabar nggak? Sabar. Aneh yang membuat Nabi Isa terheran-heran. Kata Allah, wala hilma wala ilma. Ini umat tidak punya kelembutan dan tak punya ilmu. Kalau bahasa sederhananya Pak, ini umat preman-preman dan kasar-kasar, bodoh-bodoh dan gampang marah-marah. Saya ketika mendengar hadis ini dulu Pak, saya merasa Rasulullah sedang bercerita tentang saya. Wala hilma, kelembutan tak ada, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Wala ilma, ilmu tak banyak. Apa yang kita tahu coba Pak? Sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran-heran dan bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadalahum wala hilma wala ilma. Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah? Kelembutan tak ada, ilmu tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadirin sekalian, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau itu umat buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Allahu Akbar. Takbir. Jadi kalau ada orang bilang kamu bodoh-bodoh berdakwah, memang Allah yang bilang kita bodoh. Preman-preman kok dakwah, anak-anak pang kok dakwah, anak metal dari Sulaiman itu kan bukan kiai, bukan ustad, kok dakwah. Apa ilmunya?
Ilmu ini bertingkat-tingkat, Pak. Saya ini bodoh bila dibanding dengan Ustaz Abdul Somad, betul nggak? Nah, bila dibanding dengan Ustaz Adi Hidayat, dengan guru-guru kita yang lain, bodoh dari Sulaiman, tak sebanyak mereka hafalan saya, tak secerdas mereka otak saya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengaji, oh mungkin dia pikir saya alim, Pak, pinter, Pak. Oh, sadari pandai dia. Nah, jadi ilmu ini bertingkat-tingkat. Sebetulnya ilmu ini dulu-duluan tahu saja. Ilmu ini apa? Dulu-duluan tahu saja. Maka yang duluan mendapat informasi jangan sombong. Itu ada hisabnya itu. Itu ilmumu sudah kamu amalkan dan sampaikan atau belum. Kalau belum, masalah besar. Kita telah berkhianat dengan amanah yang Allah berikan. Ilmu itu amanah. Harus disampaikan. Maka begitu Ustaz, saya itu semangat berdakwah itu asbab apa coba? Karena saya merasa ada amanah. Setiap saya dengar perkara dari siapa saja, pasti saya akan renungi, resapi, kemudian amalkan dan sampaikan. Tak ada cara lain. Karena saya pernah membaca hadis qudsi juga. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan beritahu dia langsung 10 ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi orang bilang ada ilmu laduni, ilmu ini, tiba Allah alimkan dia, tiba-tiba jadi hafiz Quran, tiba-tiba dia jadi ahli hadis. Itu ada, Pak. Apa yang Allah tidak bisa buat? Sehingga nanti Imam Mahdi itu ketika dihantar oleh Allah, siapa dia? Seorang pemuda yang diperbaiki dalam satu malam. Tiba-tiba dalam satu malam itu Allah alimkan dia, Allah hafizkan dia. Namanya seperti namaku, kata Nabi, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia berasal dari keturunanku. Jadi keturunan Rasulullah itu akan dijaga sampai hari kiamat. Kalau orang bilang nggak ada Habib-Habib sekarang, mana ada, itu orang tak paham hadis, orang tak tahu sejarah. Nah, jadi hadirin sekalian, yang merasa bodoh, yang merasa suka marah-marah, yang merasa emosian, tak ada kelembutan, berdakwahlah. Nanti Allah yang akan mengajari kita. Allah akan berikan kita ilmu langsung dari ilmunya. Allah yang akan memberikan kita kelembutan langsung dari kelembutannya. Siapa yang menyangka dulu, Pak? Dari Sulaiman bisa duduk di sini? Nggak ada, Pak. Nama saya dulu cuma Dery aja, Pak. Sulaiman itu dikasih guru saya waktu saya belajar di India. Saya datang ke satu madrasah, ada satu masjid di Delhi, namanya Bangla Wali Masjid. Bangla Wali Masjid itu, Pak, di Nizamuddin, itu namanya tempat berkumpulnya wali-wali. Nah, itu masjid dibangun oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi 100 tahun yang lalu. Apa kata beliau ketika bangun masjid itu? Banyak di luar sana orang membangun masjid dan dia mengharap orang-orang baik, orang-orang saleh berkumpul di masjid-masjid mereka. Tapi masjid ini aku bangun, aku ingin para pendosa yang berkumpul di sini. Aku ingin preman-preman yang berkumpul di masjid ini. Para pencuri, para pezina, para pelaku-pelaku maksiat duduk berkumpul di masjid ini. Paham, Pak? Jadi kalau datang nanti preman-preman ke masjid ini, tolong jangan diusir, Pak, please. Kalau datang orang bodoh-bodoh di sini, jangan dilempar kompornya. Saya sering diusir, Pak. Sedih, Pak. Sering. Karena saya mengajak orang-orang yang ngerokok-ngerokok di pinggir masjid. Saya mengajak orang-orang yang bertato di lehernya, di seluruh di mukanya. Orang-orang masjid merasa asing mungkin, tak pernah dia lihat orang seperti ini. Maka mungkin dari kecilnya soleh mungkin. Benar. Saya mengenal Islam dari tempat gelap gulita. Saya mengenal agama ini di tempat maksiat. Saya mengenal dakwah ini di Bali, di Pantai Kuta. Bukan di Makkah, Madinah. Bukan di madrasah. Pak tahu siapa yang membawa agama ini, Pak? Apakah kiai? Tidak. Apakah ustaz-ustaz LCMA? Tidak. Apakah para hafiz Al-Quran yang datang ke saya? Tidak. Preman-preman taubat. Dulu saya lihat mereka di Bali, di Pantai Kuta membonceng bule-bule tak berpakaian. Rambutnya merah-merah, dreadlock, rastafara. Anak-anak pantai, hilang dia 3 hari iktikaf di masjid.
pulang-pulang dia jemput saya masuk masjid. Datang orang-orang dari seluruh dunia. Kadang dia orang biasa saja, bukan ulama. Perkataan mereka pun tak tinggi-tinggi, tak dalam-dalam, biasa saja. Dia cuma bilang Allah kuasa, makhluk tak kuasa, bang. Apa yang dia bilang? Coba semuanya ulang. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. 2 kalimat itu saja dakwahnya. La ilaha illallah. Perkataan yang dari hati akan tembus ke hati. Perkataan yang hanya dari lisan akan terhenti di telinga. Hari ini kita lihat hujan hadis petir ayat, tapi banjir maksiat. Tak ada perbaikan. Kenapa? Yang bicara berniat memperbaiki jamaahnya, yang mendengar terbayang wajah orang lain, bukan untuk diri dia. Kalau kita mendengar ceramah, yang kebayang wajah orang, untung gak datang dia. Kalau datang habis dia tuh. Padahal dakwah itu untuk kita. Yang berdakwah mesti niat untuk kita. Saya berdakwah hari ini, niat utama saya untuk saya. Bapak ibu semua, sahabat sekalian, adik-adik, sarana dakwah. Diri saya sasaran dakwah. Saya tidak tahu siapa yang terkesan, siapa yang tidak, siapa yang melawan, siapa yang menolak. Gak tahu kita. Hati orang dalam genggaman Allah. Bahkan nabi-nabi pun tak mampu memberi hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita hanya berdakwah saja, mengajak saja. Tugas kita hanya mendorong saja, bukan menggeser. Menggeser tugas Allah. Allah mampu menggeser tanpa kita dorong. Jangan kita pikir sia-sia menggeser batu besar. Mendorong batu besar itu, jangan, bukan sia-sia, Pak. Diperintah nih, kau dorong batu besar. Siap, Bang? Didorong, gak geser. Tiap hari 5 waktu kau dorong ya, 5 kali kau dorong batu itu. Siap, didorong tiap waktu. Karena bosnya yang suruh. 2 tahun dia dorong, tak bergeser 1 senti pun batu. Sebesar truk batunya. Kemudian diketawain sama orang kampung, gila kamu, masa batu besar kau dorong? Sia-sia itu, bodoh kau. Kemudian dia berhenti mendorong. Akhirnya dipanggil sama bosnya, kenapa kau berhenti mendorong? Kan aku gaji kau. Kan aku perintah kau dorong batu. Bos, minta maaf bos, aku dibilang gila sama orang kampung. Gila kenapa? Dia bilang aku sia-sia mendorong batu besar. Tak bergeser itu batu. Apa kata bosnya? Perintahku dorong, bukan geser. Aku bisa dorong itu tanpa kau geser. Sekarang kau lihat tanganmu. Dulu tanganmu tuh kecil, kurus, lemah. Gara-gara tiap hari mendorong batu telah besar dan berotot. Apa kau pikir itu sia-sia? Faham gak Pak? Dakwah bukan untuk orang, dakwah untuk orang yang berdakwah. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Ya, maka jangan berhenti berdakwah. Meskipun tak ada satu orang pun yang mengikuti dakwah kita, kita tidak gagal. Tidak ada nabi-nabi yang gagal, Pak. Nabi-nabi semua sukses. Meskipun nabi-nabi ada sebagian tak punya pengikut. Nabi Nuh alaihissalam anak istrinya tak ikut sampai mati. Mohon maaf bapak-bapak, hari ini kalau anak bapak jadi hafiz Quran, anak bapak menjadi anak yang soleh, menjadi ulama besar, itu bukan karena bapak ibu yang hebat, Allah yang hebat. Itu ujian. Kalau kalian sombong, cilaka masuk neraka pertama. Gara-gara ilmu sombong, gara-gara hafal Quran sombong, gara-gara rajin ibadah sombong, gara-gara banyak salawatan sombong. Tak ada gunanya. Ujian. Maka ada orang yang masuk surga asbab dosa dia, ada orang yang masuk neraka gara-gara amalan dia. Kenapa? Kok bisa bang? Iya, ada seorang pendosa, dia malu akan dosa-dosanya, dia menangis bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia mati. Allah terima taubatnya, masuk ke dalam surga. Ada orang yang masuk neraka gara-gara amalannya. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Kemudian merasa lebih baik dari orang lain, berjalan angkuh dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan, suka menghina para pelaku maksiat, sehingga Allah murkai orang ini. Asbab amal solehnya, kebaikan-kebaiknya, Allah lemparkan dia ke jahanam. Na'udzubillah. Nah, jadi hadirin sekalian, surga diciptakan untuk para pendosa. Untuk siapa?
para pendosa yang malu akan dosa-dosanya. Neraka pun diciptakan untuk pendosa. Untuk pendosa yang mana? Pendosa yang bangga dengan dosa-dosanya. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, kita jadilah orang baik saja. Orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik saja. Mulai hari ini sandarkan nafsu kita kepada agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ikut cara Nabi saja. Siap? Tidur cara Rasulullah, bangun tidur cara Rasulullah. Habis bangun tidur cara Nabi itu kan. Nabi kalau bangun tidur dia ingat Allah, baca doa. Apa doanya? Yang keras, Pak. Baca enggak tadi, Bu? Tak banyak orang yang baca doa itu. Pas bangun tidur, jangan langsung berdiri, loncat, duduk dulu, tenangkan dulu. Stabilkan tubuh kita, kemudian kita berjalan. Di depan kamar mandi, di depan toilet, berdiri sebentar, ingat Allah, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Diuji sama Allah di depan toilet. Ini orang masuk kaki kanan apa kaki kiri? Nabi mengajarkan masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, ada doanya. Di depan toilet biasanya ada cermin, ibu-ibu bercermin ingat Allah, baca doa. Apa doa bercermin? Ini ibu-ibu harus hafal karena kalian tak bisa hidup tanpa cermin. Ya, doa bercermin ibu harus dihafal. Karena orang kalau lama tidak baca doa, dia bisa berjam-jam di depan cermin, Pak. Maju, mundur, ketawa, senyum. Nah, kalau dia cantik, dia sibuk memuji-muji dirinya. Aku yang paling cantik di kampung ini. Ini manusia itu begitu. Manusia ini punya sifat memuji-muji diri. Maka ketika Imam Ghazali rahmatullahi alaih, cermin dia jatuh, dia katakan, Maha suci engkau ya Allah, habis sudah masa memuji-muji diri. Buktinya apa? Kalau kita foto rame-rame, yang pertama kita lihat wajah siapa? Wajah kita. Kalau di dalam foto itu kita kelihatan jelek, hapus nggak fotonya? Kita nggak percaya, ini kurang ajar nih foto nih, kamera nih. Pokoknya yang paling cantik dari 10 orang itu kita lah, yang paling ganteng. Nah, di depan cermin ingat Allah. Ya Allah, Allahumma hasanta khalqi fa husn khalq. Ya Allah. Pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, makan buah ada doanya, minum susu ada lagi doanya, keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, kendaraan mulai berjalan ada doanya, jalan mendatar ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, lewat jembatan ada doanya. Siapa yang tahu doa lewat jembatan? Ada? Ya, biasa lewat jembatan kata Pak Kiai, bunyiin klakson, teret-teret. Kenapa Pak supir? Penunggunya minta diklakson. Syirik itu, nggak boleh. Ya Pak, buka lah mata Pak, saya lihat banyak yang ketiduran nih. Apa kurang semangat ceramahnya nih? Ya biasanya kalau duduk ini memang agak slow sedikit Pak. Biasanya kalau semangat itu di atas kursi. Baru begini-begini. Atau berdiri itu lebih semangat lagi. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa saja, ingat Allah. Lihat masjid, bersalawat, 10 rahmat bercurah-curah. Lihat tempat peribadatan orang non muslim, baca doa. Apa doanya? Apa doa di gereja, Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budi illallah. Mudah-mudahan satu hari jadi masjid. Saya waktu pergi ke Australia dakwah, sampai dari pertama terus datang itu saya disuruh khutbah Jumat di satu masjid di Sydney. Selesai khutbah saya tanya-tanya, kok aneh masjid kalian? Tak ada menara, nggak ada kubah, nggak ada kaligrafinya. Terus dia bilang, ini baru kami beli Ustaz. Kata orang Australia tadi, masjid tadi baru dibeli. Ini kemarin ini gereja, kosong gereja itu, maka kami patungan. Nah, itu diprakarsai oleh komunitas orang Minang yang ada di Sydney. Nah, orang Bukit Tinggi, Pak. Dia beli gereja, jadikan masjid. Takbir. Nah, itu asap doa-doa orang yang lewat mungkin.
Tapi kalau kita tidak berdoa, hadirin sekalian, bisa saja masjid, naudzubillah, berubah. Udah banyak hari ini, lihat di Spanyol, di Cordoba itu, masjid jadi peribadatan orang non-muslim, jadi museum. Tapi kalau dakwah dihidupkan lagi, museum balik lagi jadi masjid. Hagia Sophia, balik lagi jadi masjid. Nah, ini penting juga kita punya pemimpin-pemimpin yang punya fikir dakwah. Insya Allah Pak ya. Dakwah itu mudah Bapak Ibu sekalian. Dakwah itu mudah. Dakwah itu bukan mengajar tapi mengajak. Dakwah itu aktivitas kehidupan 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Dakwah tak mesti berceramah. Ceramah cuma gerak lidah. Gerak lidah ini mudah. Bicara agama seringan lidah. Tapi dakwah ini amal agama seberat badan. Kadang-kadang asbab pakaian kita orang dapat hidayah. Kita tidak tahu di dunia siapa-siapa yang tersentuh hatinya dapat hidayah gara-gara melihat kita. Tapi nanti di akhirat Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang dapat hidayah gara-gara kita. Ini adik-adik semua teman-teman, kalian sosial media, bikin status di Facebook. Kata-kata indah, hadis Nabi, dibaca sama satu orang, tersentuh hatinya. Masuk Islam dia gara-gara status kita. Kita nggak tahu. Saya sering ketemu orang Pak, menangis memeluk saya, dikatakan, bang, saya ini mu'alaf masuk Islam, abang yang, lah kapan kita ketemu? Di YouTube bang. Asbab YouTube masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Saya dengar lagunya abang. Ini kita kemarin waktu di Cilacap, saya keluar di sana, dakwah, sebelum ceramah, ada orang masuk ke backstage, ke ruangan tempat mubaligh itu. Dia menangis-nangis, dia peluk saya. Doakan saya Ustaz, kenapa saya baru masuk Islam? Kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, aku dengar lagu Bang Dery di YouTube. Lagu yang mana? Ajal tak menunggu taubat. Udah dengar belum lagunya? Nah, maka lihat nanti di YouTube ya. Tapi jangan lupa di like ya, komen dan subscribe. Ya Allah. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti, bila saatnya tiba, tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal, hanya iman dan amal saleh. Didengar sama orang yang suka musik, ya, masuk Islam. Musik ini nggak berguna bagi orang-orang ahli masjid, nggak ada gunanya, karena orang-orang saleh, orang-orang pencinta Quran, orang-orang pencinta selawat tak perlu hiburan lagi. Orang-orang yang pencinta amal soleh, setiap detik Allah hibur dia dengan amalan-amalan sunnah. Tapi jangan egois, hai orang baik-baik, orang soleh. Berjuta, bermiliar umat Rasulullah yang tak seperti kalian. Itu nasihat Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki sama saya di Makkah. Waktu saya datang ke rumah Syahid Ahmad, saya yakin pencinta ilmu tak ada yang tak mengenal beliau. Ulama yang paling disegani di Makkah Al-Mukarramah. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sana bersama tuan guru kita Ustaz Abdul Somad, bersama Ustaz Habib Ahmad Al-Habsi. Ada juga saya ajak waktu itu Sahrul Gunawan, artis, wakil bupati sekarang. Kami datang di majlis ilmunya Syahid Ahmad, majlis yang sangat mulia. Ratusan santrinya bersalawat waktu itu, baca Quran. Ketika saya masuk ke tempat rumah beliau itu, saya langsung lepaskan sorban saya. Saya malu, saya merasa hina berhadapan dengan orang-orang mulia, orang suci, harus bersorban dan sebagainya. Ustaz Abdul Somad langsung disambut karena memang beliau luar biasa, masyhur. Di Makkah pun orang mengenal beliau. Dia datang ke sana. Beliau disuruh tausiah. Lalu Ustaz Abdul Somad memberikan kajian ilmu di depan orang-orang Arab pakai bahasa Arab. Memang beliau lucu Pak, meskipun tausiah pakai bahasa Arab itu tetap aja lucu Pak. Ustaz Somad. Saya bersembunyi di balik
punggungnya jamaah, duduk paling belakang. Saya takut, saya cuma mengintip-ngintip wajah Syahid Ahmad. Ya Allah, ini cucumu ya Rasulullah. Ini cucu Rasulullah, begitu indahnya wajahnya. Bagaimana dengan wajah Rasulullah? Selesai sama ceramah, ternyata Syahid Ahmad bertanya, Aina Mughani? Katanya ada artis yang datang dari Indonesia. Mana orangnya? Saya Samad panggil. Syekh Sulaiman, kata saya Samad. Ya Ustaz, ta'al, ke depan. Nah, saya datanglah ke depan. Saya tak berani menatap wajah Syahid Ahmad. Saya tundukkan pandangan saya. Kemudian Syahid Ahmad berkata, coba kamu bernyanyi. Saya enggak sanggup bernyanyi di majelis ilmu. Terus saya tanya sama Ustaz Abdul Somad, nyanyi apa Ustaz? Yang mati-mati itu. Nah, maka kami berdua bersyair. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Terus Ustaz Samad bilang, Ustadz, katanya. Ketawa satu majelis. Syahid Ahmad pun tertawa, nampak giginya ketawa. Kemudian dia bilang, ada lagumu yang gak mati-mati? Saya bilang ada. Ada satu syair yang berjudul Ya Rasulullah. Itu syair sebagai gambaran kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka waktu itu Ustaz Samad katakan, kamu ayo nyanyikan lagunya. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Syed Ahmad, saya nggak tahu dia ngerti bahasa Indonesia atau tidak, tapi matanya berkaca-kaca. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia, dari hati ke hati, mari kita salat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Syahid Ahmad mengusap air mata, saya nggak ngerti. Dia memahami lagu itu atau dia karena kasihan dengar suara saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Lalu waktu itu Syahid Ahmad memberikan saya dan Ustaz Abdul Somad Sorban, diberikan ijazah imamah. Beliau belajar dari ayahnya, ayahnya belajar dari kakeknya, kakek terus boleh sampai ke buyutnya Rasulullah SAW. Wah, itu hadirin sekalian, udah siang hari ini. Ya, saya mengingatkan itu. Tolong jadikan nih kalimat sederhana ini sebagai falsafah hidup. Ya, tolong Bapak Ibu ikuti kalimat ini ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Enggak ada yang salah.
Karena kemarin di masjid Pak Lukman ini ada bapak-bapak yang semangat, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Habis itu mikir bapak itu, bukan begitu, itu sombong. Ya, orang tua saya lebih baik dari saya ini bapaknya. Kenapa? Beliau lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Ya, begitu Pak. Allah beri dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Insyaallah ya. Lalu tasihun ya, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Dipuji gak senang hati, dibuli tak sakit hati. Santai saja. Penilaian manusia gak penting. Apa artinya satu dunia memuji kita, menyanjung kita, kau orang hebat, kau orang mulia. Kalau Allah katakan tidak, bagaimana? Yang penting apa kata Allah saja. Orang-orang ikhlas dipuji tak terbang, dibuli tak tumbang, dimaki tak tumbang. Santai saja. Orang ikhlas, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia akan ingat. Dan sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia pasti akan lupakan. Ya. Jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut pemberian kita. Coba kalau saya nggak tolong dia, kalau nggak ada saya mati dia. Wah, jangan, udahlah. Kalau nggak saya sekolahkan jadi apa? Jadi gembel dia. Nah, ini sering terucap, mengungkit-ungkit pemberian. Orang beriman tak begitu. Nah, dia berikan, dia lupakan. Berikan, lupakan. Nah, dan itu natijah dari istiqamah. Orang kalau istiqamah beramal lama-lama lupa. Bu, ingat saya nggak Bu? Siapa ya? Dulu yang ibu bantu dulu Bu, ya ibu saya waktu kuliah dulu ibu bantu. Siapa? Lupa. Karena udah 1000 orang dia bantu. Yang mana ini? Tapi kalau satu orang aja pernah dibantu Pak, itu sampai mati diingat-ingat orang itu. Ya. Nah, artis-artis pemain film Pak, saya pernah baca di majalah di pesawat Garuda dulu. Ingat gak Andi Lau? Tahu Andi Lau? Andi Lau tuh pernah filmnya booming dulu, Pendekar Raja Wali. Yoko. Itu lagu itu. Waktu kita kecil-kecil dulu. Satu hari Andi Lau diundang sama salah satu TV nasional, wawancara. Dan dalam wawancara itu hostnya bertanya, dia bilang, Andi Lau, film Pendekar Raja Wali itu syutingnya di mana? Lokasinya. Dia bilang tahun berapa dibuat? Dia bilang apa? Itu 10 tahun lalu di syuting. Dan lokasinya saya lupa. Bahkan film itu dia lupa, dia pernah main film itu. Film yang mana? Iya, kenapa selama 10 tahun dia telah membintangi ratusan judul film. Tapi coba ada teman-teman Pak, pernah ikut satu FTV, sekali aja dia lewat, cik, kakinya lewat. Setiap ketemu orang dia cerita, aku ini pernah main sinetron. Mana buktinya? Tuh lihat YouTube, lihat YouTube. Tuh, mana? Itu kakiku itu, sepatunya sama. Muka pun tak nampak, kakinya lewat. Sombongnya gak karu-karuan, Pak. Iya. Nah, maka terus-teruslah beramal. Saking banyaknya amal, sampai kita lupa kita pernah beramal. Ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak tahu. Itu ikhlas. Nah, jadi dan terakhir hadirin sekalian, Masya Allah, yang terakhir banyak-banyaklah ingat mati dan buat persiapan. Apa persiapan kita Bu? Dakwah dan ibadah. Kenapa kita harus berdakwah? Karena kita ingin ketika umur kita ditutup oleh Allah, buku catatan amal kita tidak ditutup. Akan ada terus aliran transparan pahala dari orang yang mengikuti kita. Maka Nabi memberikan fadilah yang begitu dahsyat. Satu orang yang dapat hidayah asbab kamu wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jamaah semua udah pernah ngislamin orang? Belum. Usahakan sebelum mati satu orang islamkan. Ya. Siap, satu orang minimal.
sebelum kita mati. Mudah-mudahan satu orang kita Islam itu jadi hafiz Quran, sehingga terus mengalir pahala hafiz Quran. Mudah-mudahan dia jadi ulama, punya santri 1000 orang, malah 1001 orang mengalir ke kita. Mudah-mudahan orang kita ajak masuk Islam bangun masjid, dapat kita pahala bangun masjid. Jadi kalau orang kita ajak masuk Islam, seluruh amal dia selama dia hidup, dan orang yang dia ajak masuk Islam mengalir ke buku catatan amal kita. Inilah multi level akhirat. Inilah janji royalti pahala 100% yang dijanjikan untuk para dai. Maka sahabat tak pernah sia-siakan kesempatan untuk berdakwah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Kalau jumpa dengan orang, ajak masuk Islam. Sayyidina Umar ketemu dengan satu orang kafir, dia katakan, "Hai fulan, masuklah ke dalam Islam." Apa dia jawab? "Wahai Umar, aku sudah punya agama." Di depan orang itu, Sayyidina Umar mengangkat tangannya kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Allah, saksikan Umar telah mengajak dia masuk Islam, dia tidak mau." Kita lepas. Kita ketemu orang, kita tak ajak dia. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Nanti di akhir dia tuntut kita. "Ya Allah, aku pernah ketemu dia. Aku pernah duduk di pesawat 2 jam sama dia. Terbang dari Palembang ke Jakarta 1 jam. Dia tak bicara sepatah kata pun, padahal aku sudah tunggu-tunggu dia bicara." Gimana Pak? Maka saya tak akan berpisah dengan seseorang baru yang saya jumpai sebelum saya bisikkan di telinganya, "La ilaha illallah." Dia mau atau tidak mau, tidak masalah. If you like, I like you. If you don't like, I still like you. You go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Tugas kita ajak saja. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya udah berapa orang yang disyahadatkan, mungkin dari ribuan orang. Sejak 20 tahun lalu, saya di Bali setiap hari ketemu orang-orang dari Jepang, ketemu orang dari Australia, ketemu orang dari seluruh dunia. Semua orang yang masuk ke studio lukisan saya, ke galeri saya, dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Karena itu kalimat saya tulis di depan pintu. Dan saya akan berdiri di depan pintu toko setiap hari. Setiap ada bule yang mau masuk, saya bilang, "Wait, brother. Yes? You want to enter my shop? Yes. Can you read the password, please? Bisa nggak kamu baca passwordnya? What is this? Wow, beautiful ya." Orang kalau lihat kaligrafi itu dia takjub, indah. "This is password to enter heaven. If you want to go to paradise, you must read this password." Ya. Kalau dia laki-laki, "Can you shake my hand?" Jawab namaku. "You following me, okay? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk ke toko. Satu hari bisa 30 orang masuk. Bisa 50 orang, nggak apa-apa. Sebagian dari mereka ada yang sudah naik haji, bule-bule itu. Ada yang umroh, ada yang bahkan lebih baik Islamnya dari saya. We never know. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita hanya membeli mobil saja. Nggak usah dipikirkan dulu itu maintenance-nya kapan, bagaimana. Hanya orang tak jadi beli mobil gara-gara takut nggak bisa merawat. Nah, nggak usah dibeli lah, nanti kalau mogok gimana? Nggak usah diajak masuk Islam, tapi siapa yang mengurus dia nanti kalau dia Islam? Itu urusan belakangan. It's not your responsible. Kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki hidayah pada satu orang, tak ada yang bisa sesatkan dia. Allah akan hantarkan orang yang lebih baik dari kita untuk dia tetap menjadi muslim yang baik. Saya pernah satu cerita terakhir nih. Teman saya punya villa di Bali. Ya. Villa mewah lah, 5-star villa. Di Seminyak. Kemudian satu hari, ada bule-bule dari Eropa lagi syuting video klip di sana, nggak tahu syuting iklan apa video klip. Lalu teman saya sutradaranya yang mengurus iklan itu nelpon saya, termasuk yang punya villa itu, "Der, ini ada bule-bule syuting di sini, datanglah." Maka saya datang ke sana pakai villanya dengan sorban di kepala. Istri saya juga ikut waktu itu pakai niqab, pakai cadar. Waktu itu lagi heboh-hebohnya itu ISIS, Taliban semua. Allahu Akbar. Lalu saya datang, masuk ke sana, ke villa tadi. Di pinggir kolam renang ada bule-bule ganteng-ganteng, cantik-cantik sedang syuting di pinggir kolam renang. Dia melihat saya masuk, satu orang loncat ke kolam renang. Saking takutnya dia melihat, dia pikir teroris yang datang. Dia pikir Taliban yang datang. Dalam hati saya, salah paham ini bule ini. Saya samperin dia. Tak mungkin dia nyelam terus, pasti nongol kepalanya keluar ini. Dia keluar kepalanya, saya sudah di pinggir kolam renang. Saya langsung ucapkan minta maaf. "Excuse me brother, I'm so sorry.
minta maaf. Ya, my name is Dari Sulaiman. I'm a Muslim. You know, don't worry, don't need to worry. Jangan takut, jangan khawatir. Terus saya bilang, dia bilang, oh, maaf, aku juga mau aja shock. Aku takut katanya. I'm sorry itu. Dia minta maaf juga boleh tadi. Ya, dia bilang, I think you Taliban. Aku pikir kamu Taliban. I never see in my life. Tidak pernah lihat dalam kehidupan nyataku orang berpakaian semacam ini. I just watch in TV. Aku hanya lihat di TV. Dan propaganda orang-orang jahat ini membuat orang berpakaian sunnah adalah orang jahat. Betul nggak? Sehingga kalau orang melihat pakai padang pun saya lihat bayangan saya pas saya kaget. Teroris ini. Saya kaget lihat bayangan sendiri. Karena begitu banyak fitnah terhadap orang bercadar, orang berjenggot, orang bercelana cingkrang, dibilang radikal, ekstrim. Yang bilang siapa? Orang Islam juga. Ya. Maka dia keluar. Saya berkenalan sama dia. Saya bilang, you have time 5 minutes, brother. Dia bilang, ada, ya, yes, sit down. Duduk di depan satu ruang di villa. Kemudian saya duduk sama teman-teman, ada saudara-saudara semua. Saya bilang, ya, nama kamu siapa? Dia bilang Alexander. Wow, good. My name is Dari Sulaiman. Terus saya tanya sama dia, did somebody come to you before talk about Allah, brother? Pernah nggak ada orang sebelum ini datang kepadamu bercerita tentang Allah? Dia bilang, no. Are you Christian? Dia bilang, yes, I'm Catholic. Ternyata dia orang Katolik. Do you know who's Allah, brother? Kamu tahu siapa Allah? Karena orang Kristen dia panggil Allah juga, Pak. Orang Yahudi panggil Elohim. Tuhan juga sama. If you have 5 minutes, please, you listen to me. Kamu dengarkan baik-baik. I will tell you something about who's Allah. Mulai dakwah Nabi isbat, la ilaha illallah. Allah yang menciptakan, menjumpakan kita, menghidupkan, mematikan, memisahkan. Allah yang menciptakan bukan bapak ibumu. Allah is the one and only. Allah is Qul huwallahu ahad. Ini perintah Allah, katakan Allah itu satu. Allah enggak punya anak, enggak punya bapak. He has no father, no mother, no sister, no brother, no uncle, no auntie. He is the one and only, nobody like him. Tak ada yang serupa dengan Allah. If you know Allah, I promise you, you will fall in love to Allah. Angguk-angguk. Allah can create human with father, mother. Allah bisa ciptakan manusia dengan ayah, ibu. Atau tanpa ayah, hanya ibu saja. Atau tanpa ibu, hanya ayah saja. Atau tanpa ayah, tanpa ibu. La ilaha illallah. Geleng-geleng kepalanya. Belum pernah dia dengar kalimat itu. Pertanyaan kedua, Alex, do you know who's Prophet Muhammad? Dia bilang, I heard, but I don't know him. Aku pernah dengar, tapi nggak tahu. Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir utusan Allah. If you know him, brother, if you know who's Prophet Muhammad, you will fall in love like crazy to him. Kamu akan jatuh cinta tergila-gila kepada dia. Manusia yang paling sempurna wajahnya, paling indah matanya, keringatnya lebih wangi dari kasturi. Jangan main-main, bunda. Tak ada satupun makhluk di dunia yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Matahari tak berani menyentuh wajah Nabi langsung. Dari lahir sampai mati Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah. Nah, kemanapun Nabi berjalan dinaungi oleh awan. Tak pernah Nabi punya bayangan, karena Allah tak ridho bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Bayangannya tidak boleh diinjak. Sendalnya Nabi pernah berjalan di Sidratul Muntaha. Nabi dengan penuh adab melepaskan sendal ketika Isra Mi'raj. Tapi Allah katakan, pakai sendalmu wahai kekasihku. Berbeda dengan Nabi Musa ketika terima Taurat di Bukit Tursina. Hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Ya, Pak. Makanya para muhibbin, Pak, sendal Nabi ditaruh simbolnya di atas kepalanya. Jangan remehkan sendal Nabi, Pak. Debu yang menempel di sendalnya Rasulullah itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Berkaca-kaca mata si Alex tadi. Alex, today, hari ini is the best day in your life. 10 menit sebelumnya dia loncat ke kolam renang karena takut melihat pakaian muslim, pakaian sunnah. Wallahi demi Allah, setelah 10 menit saya bicara sama dia, dia bersyahadat masuk Islam. Takbir. Dan dia langsung mandi waktu itu. Dia bilang, can you teach me how to pray? Saya ajak dia sholat di ruangan villa itu, dia sholat di belakang sini. Sampai hari ini dia masih Islam, orang Norwegia. Saya bilang, now your name is
Alexander Zulkarnain. Oh, takbir. Itu baru satu kisah, Pak. Saya punya ribuan kisah. Nah, maka kita buat majelis lagi di lain waktu insyaAllah ya. Nah, mungkin itu dari saya. Minta maaf. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.